40-50 tahun tidak pernah bertabur. Jangan gitu. Jadi bagaimana kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih menzalimi orang? Tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab bila kita menzalimi orang, bertemu dengan Allah Ta'ala, orang yang kita zalimi itu dipanggil balik. Sudah selesai urusan kita di dunia itu. Di akhirat lagi sidang. Jadi sebelum kita menghadap Allah Ta'ala, biar semua itu selesai, kasih maaf saja lah. Bukan orang lain juga, adik-beradik kita. Dia ambil itu tanah, ambil lah. Anda juga dia kanyang. Betul? Kita pun dah juga mati, masih juga hidup. Dia ambil tanah, mati kita besok boleh cerita. Selesai, ihsan. Kemudian naik. Nabi apa sudah? Yang keempat. Nabi Idris. Apa sifat Nabi Idris? Maka disebut oleh Al-Imam Suyuti, Idris itu adalah kecerdikan. Idris itu adalah ilmu. Kenapa? Karena manusia pertama yang menulis dengan pen adalah Nabi Idris. Manusia pertama yang mengkaji astronomi, bulan, bintang, falak dan sebagainya adalah Nabi Idris. Maka Nabi Idris mewakili sifat ilmu. Jadi dalam keadaan kita bertemu dengan Allah Ta'ala, mesti ada ilmu. Belajar. Sembahyang mau belajar, puasa karena belajar. Jangan main ikut-ikut orang siap. Tidak boleh. Mesti belajar. Pergi umrah karena belajar. Gitu Pak. Ini kaji karena belajar. Mana boleh sembarang. Itu yang pergi umrah pakai seluar dalam. So kenapa? Karena belajar. Ada ilmu. Karena ada ilmu. Kemudian naik ke tingkat yang kelima, Nabi Harun. Terpindik. Apa sifat Nabi Harun, Ustaz? Nabi Harun itu terkenal dengan hikmah, akhlak. Sebab itu ketika Nabi Musa disuruh berdakwah dengan Firaun, Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala, aku ini macam minta berapa ngam, bolehkah aku bawa Harun? Kenapa Harun? Sebab ia lagi campin sikit. Sebab kenapa? Sebab Nabi Musa ini gingsa. Sekarang dia takut. Majal-majal Firaun minta puji, ditumbuknya, mati garang Firaun. Sebab Nabi Musa ini memang garang. Memang kan kita tengok Kipti ditarik janggut, ditumbuk sekali mati terus. Jadi dia risau kepada gitu. Jadi dia bilang, aku bawa Harun. Sebab Harun ini lebih hikmah. Harun ini lebih lembut bicara dia, lebih akhlak dia. Itulah macam dia memang yang boleh berdiplomasi lah. Maka bawa Harun. Maka di tingkat itu kita bertemu dengan Allah Ta'ala karena ada hikmah, karena ada akhlak. Maka Nabi itu mengajarkan kita tentang akhlak. Nabi kita sendiri. Sebab itu kita selalu tengok di spanduk-spanduk. Cuma sayang kita tidak dapat baca di spanduk. Dia bertanding lukisan ya. Kita tidak dapat baca pun. Apa bacaan itu spanduk yang selalu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini kena bangkit, belum lagi cerita-cerita yang lain itu. Apa tujuan? Liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa? Karena bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, yang pertama juga ditinggung selain daripada amalan, sembahyang dan sebagainya adalah akhlak. Lepas itu naik kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu dia sudah jadi spesial. Apa spesial dia? Tadi kita sebut munajat. Dua langit ini dia spesial. Kemudian naik yang Nabi Musa itu sudah cerita tadi munajat. Jadi khususkan masa kita ada munajat dengan Allah Ta'ala. Kemudian naik ke langit yang ke-7. Apa spesialnya? Setelah kita mengerti tentang Nabi Adam, jangan sombong. Kita mengerti tentang tujuan kita dihidupkan, langit yang kedua. Kemudian kita mengerti tentang konsep ihsan, Nabi Yusuf. Kemudian kita mengerti tentang ilmu, Nabi Idris. Kemudian kita mengerti tentang akhlak. Maka dua yang spesial. Yang keenam itu tentang munajat. Kita diajar bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan yang paling tinggi daripada yang 7 itu, nada cerita lain itu, kurban. Makanya dalam kita bertemu dengan Allah Ta'ala ini, sejauh mana sudah kita rela untuk mengorbankan diri kita, harta kita, uang ringgit kita, apa saja yang tersangkut dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah lalu tabung Jumat pun kau masih pikir-pikir mau bagi seringgit ke 50. Janganlah cerita korban. Masih pikir-pikir lagi. Baru masjid. Oke, kita mau sambut nisfu Syaban. Inna maulah kita ini bawa tapau-tapau. Jadi apa pengurusi? Kita minta satu rumah 30. Merogoh ini. 5 ringgit boleh bang. Oh sampai 30.
Kambing enggak? Itulah nama dia kurban. Yang kau bagi itu untuk apa? Untuk masjid, bah. Bali lain di Supi buli pula. Ada cerita siap Supipe lagi. Kali tinggal Supipe beribu-ribu. Nah, tapi untuk masjid kira kita macam mana mau bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih kedekut? Itu diajar korban. Nah, maka kita cukup dengan 7 langit. Maka bertemu dengan Allah Ta'ala ada 7 sifat. Yang paling tinggi 2, munajat dan korban. Memang itu mungkin susah kita mau sampai. Tapi yang 5 insya Allah. Nah, cukuplah malam ini. Dan yang terakhir itu yang ketiga. Apa tujuan kita dengar ceramah Isra Mi'raj? Nah, ending dia apa tujuan dia? Sebab di akhir cerita Isra dan Mi'raj itu ada ending dia. Ending dia bila Nabi turun, Nabi tidak boleh cerita lagi. Sebab Nabi pikir, macam mana aku mau cerita? Macam mana aku mau cerita Isra Mi'raj ini? Sebab cerita itu susah mau dicerita, mesti orang tidak percaya. Jadi Nabi dalam keadaan bingung, bukan bingung-bingung lah, dalam keadaan memikir macam mana, datanglah satu orang. Dan orang itulah di antara orang yang pertama. Dan bila dia pertama itulah menjadi ujian kepada kita. Apakah tujuan kita mendengar cerita Isra Mi'raj ini sama macam orang itu? Nah, makanya kalau kita tengok cerita apa gitu, suka cerita orang putih, Avenger. Apa ending cerita Avenger? Kita mesti mau tahu endingnya apa. Maka cerita Isra Mi'raj kita juga mau tahu ending dia apa. Maka ending itu ulama soal kita balik. Apa kita mau daripada cerita Isra Mi'raj? Apa tujuannya? Maka dibawalah cerita ketika Nabi sudah siang itu, yang pertama bertemu dengan Nabi SAW selepas peristiwa Isra Mi'raj, siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal jumpa Nabi. Dia tengok, ini orang ni macam ada ini dia bilang. Maka dia jumpa Nabi. Bus, kenapa kau? Dia bilang. Bahasa muda kita langsung gitu. Bus, kenapa kau? Dia bilang, Nabi, enggak apa, tadi malam aku ada dia bilang. Apa itu? Jadi Nabi pun cerita. Sungguh pun musuh gitu boleh cerita. Tuh hebatnya kan Nabi ini pemaaf, relate ya. Kalau kita mau cerita sama musuh, mana mau cerita aja. Maka cerita sama Abu Jahal. Tadi malam aku gini. Abu Jahal dengar, bilangnya syuk ceritamu nih. Macam kita lah juga, syuk kok. Mungkin Ustaz Ridwan ceramah dah syuk sebab memancung saja. Tapi kalau kita jumpa Ustaz yang syuk tuh, syuk kok. Ustaz tuh ceramah syuk kok Isra Mi'raj. Syuk saja kau. Maka kalau syuk sama aja kita Abu Jahal. Abu Jahal pun kesyukan. Syuk kok bilangnya. Lepas itu siap over lagi. Macam kita lah siap over. Bagus kau panggil Ustaz ini, Ustaz Ridwan ceramah di Masjid Isra Mi'raj. Syuk kok. Kan kita suka macam gitu. Abu Jahal pun gitu juga. Bila dengar cerita, syuk kok bilangnya ceritamu nih. Kau mau kan dia bilang, aku panggil seorang Makani, semua orang Makani. Lepas itu kau si cerita balik. Dia bilang Nabi, oke lah, panggil lah kau. Dia panggil. Abu Jahal panggil, impun semua. Lepas itu dia suruh lagi Nabi bercerita dia Jabal Abi Qubais supaya orang boleh dengar suara kuat. Nah, kau berdiri situ bilangnya, kau cerita. Nabi pun cerita. Jadi di situ ulama menggambarkan kepada kita ending daripada cerita Isra Mi'raj itu ada 2. Satu kelompok yang hanya mendengar cerita untuk menyedapkan telinga, lepas itu tidak mau ambil apa-apa manfaat. Itu ya. Tapi ada satu orang itu dia mendengar cerita, dan bila dia dengar cerita Isra Mi'raj itu, dia mengambil manfaat, dan akhirnya orang itulah yang paling terkenal sampai sekarang. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukan dengar langsung dari mulut-mulut Nabi, tidak. Habis saja Nabi cerita bersama orang penduduk Mekah ketika itu, orang penduduk Mekah pun macam-macam cakap sama Nabi SAW. Akhirnya orang itu cari Abu Bakar, jumpa Abu Bakar, bilang bagi tahu sahabatmu ni sudah gila nih, sahabatmu ni ada kamu ngaku-ngaku naik pergi langit apa semua, jumpa Tuhan apa semua, gila nih. Maka kata Abu Bakar, betul kah? Iya, dia bilang, kawan kau cerita wah, tapi ini best friend paling hebat. Kau mau cerita? Dia bilang, kalau Muhammad saya cerita, jangan bilang cerita begini, lebih daripada ini pun aku percaya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan apa? Terkenal dengan As-Siddiq. Jadi apakah tujuan kita mendengar cerita Isra dan Mi'raj?
Adakah tujuan kita sama seperti Abu Jahal dan penduduk Mekah yang lain, cukup untuk dengar di telinga, rasa syuk, habis? Ataupun kita sama macam Abu Bakar yang mendengar cerita itu, akhirnya dia benarkan dan bertambah iman dia? Mana satu kita? Nah, jadi itu saya cerita dulu awal-awal tadi. Kita nih kalau cerita tentang Isra dan Mi'raj sudah puluhan tahun. Jadi daripada puluhan tahun kita dengar cerita Isra dan Mi'raj itu, setiap tahun ustaz-ustaz itu akan bersilih ganti. Adakah dia hanya sekadar menjadi penyedap telinga, kemudian kita pulang nada apa-apa? Ataupun adakah kita memang mau mendengar selama puluhan tahun, termasuk malam ini, kita masuk di telinga, kemudian kita masuk di hati? Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya adalah mengambil pengajaran, mengambil manfaat, mengambil ibrah, mengambil kelebihan. Semua daripada cerita Isra dan Mi'raj itu, akhirnya tujuannya apa? Untuk kita membersihkan hati dan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sebagai seorang muslim yang baik. Itulah ending daripada cerita Isra wal Mi'raj. Nah, jadi pilihan itu terletak pada kita. Kita memilih untuk mendengar saja tanpa mengambil manfaat, atau memang kita mau mendengar dengan mengambil manfaat. Itulah pilihan susu dan juga stout. Nah, jadi kalau kita memilih, pilihlah. Jadi kita pasti sudah memilih susu. Maka kita bila memilih susu, ambillah cerita-cerita daripada Isra Mi'raj itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amalan kita. Dan yang paling tinggi, apa dia yang dijaga itu Ustaz? Kanalah penutupnya tuh sembahyang. Nah, jagalah sembahyang. Jadi sembahyang yang paling hebat itu Ustaz, di mana? Bagi lelaki di masjid berjemaah. Bagi perempuan kalau tiada fitnah, oke, datanglah di masjid. Tapi kalau ada fitnah, boleh karena cakap kurang, alah ibu datang sebab imam kami sembui. Janganlah kau datang, Bu. Sembahyanglah di rumah. Nah, dia begitu. Nah, jadi cerita Isra Mi'raj itu penutup dia malam ini, jaga sembahyang. Kelebihan paling utama bagi lelaki adalah sembahyang di masjid. Maka lapas ini, kalau memang betul tujuannya adalah kita mau mengambil manfaat, maka Masjid Al-Ittihad indah malam ini saja penuh. Nah, makanya besok pun karena ramai macam gini, lusa pun karena ramai macam gini juga, insyaallah. Jangan imam sama Bilal saja. Nah, tapi sini insyaallah kan banyak, kita kan ramai. Jadi teruskanlah istiqomah itu. Itulah tandanya kita sudah pun mengambil manfaat daripada cerita Isra wal Mi'raj. Cukuplah malam ini insyaallah. Nah, cukup 3-3 sudah kan? Lebih 10 menit lah, minta maaf banyak-banyak. Nah, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya. InsyaAllah terlebih terkurang, mohon maaf pada ayanda bunda para jemaah sekalian. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.